Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini Kanda Data akan membagikan dan mendiskusikan ya mengenai analisis regresi linear berganda di Excel. Jadi kita akan menggunakan studi kasus produksi padi, terutama ini adalah fungsi produksi. Jadi untuk memudahkan di sini saya ada contoh kasus ya, ada contoh data ya studi kasus. Ada N-nya ada 30 ya. Ada 30 petani. Untuk variabelnya adalah luas lahan yang diukur dalam satuan hektar, kemudian jumlah pupuk dalam satuan kilogram, kemudian jumlah tenaga kerja dalam satuan orang, dan produksi padi dalam satuan ton. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan analisis regresi linear berganda untuk studi kasus produksi padi seperti ini? Nah, tentunya kita harus memahami dulu ya tujuannya. Kalau lihat variabel seperti ini ada 4 variabel, kita perlu membagi ada variabel dependent dan ada variabel independent. Jadi kita bisa tetapkan tujuan. Jadi eh, yang kita amati adalah kita ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Oleh karena itu produksi padi kita jadikan sebagai variabel dependent atau variabel terikat. Kemudian variabel yang mempengaruhi yaitu luas lahan, jumlah pupuk, dan jumlah tenaga kerja kita jadikan sebagai variabel independen yaitu X1, X2, dan X3. Selanjutnya, kalau kita sudah mendefinisikan ya, Y-nya adalah produksi padi, X1-nya luas lahan, X2-nya jumlah pupuk, dan X3-nya jumlah tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengolahan data menggunakan Excel. Dalam hal ini saya tidak memberikan tutorial untuk uji asumsinya ya. Untuk uji asumsinya kita bisa berikan di video terpisah dari ini ya. Jadi asumsinya pun macam-macam ya untuk uji regresi linear berganda. Jadi di sini em, kita tidak menggunakan Cobbloglass ya, karena kalau di Cobbloglass itu kita harus transformasi terlebih dahulu ya. Namun di sini saya menggunakan regresi linear berganda OLS biasa. Selanjutnya kita perlu mengaktifkan dulu ya. Kita klik ribbon data. Di pojok kanan atas kita ada menu data analisis. Kalau belum ada di sini, teman-teman cara mengaktifkannya klik file ya, kemudian option ya. Kalau di versi saya klik more dulu baru keluar option. Nah, selanjutnya kita lihat di sini dari jendela yang ada kita klik add-ins. Nah, selanjutnya di sini di manage paling bawah, Excel add-ins, klik go. Nah, di sini pastikan kalau misalkan tadi belum ada, berarti ini belum dicentang yang analisis Toolpack. Oleh karena itu, teman-teman centang dulu ya, analisis Toolpack-nya diaktifkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita klik OK ya. Kalau sudah klik OK, kita baru bisa melakukan analisis. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanadata, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Pertama, untuk analisis regresi linear berganda, ya kita klik data, ribbon data ya, kemudian pojok kanan atas klik data analisis. Selanjutnya akan muncul jendela pilihan analisis tools yang disediakan oleh Excel. Kita cari regresi. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah regression. Nah, ini ketemu ya. Setelah kita klik regression, kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita diminta menginput data. Input data Y atau input Y rank, yaitu kita blok semua datanya ya, berikut labelnya. Dari responden pertama sampai dengan responden yang terakhir. Ini untuk Y ya, atau variabel dependent. Kemudian untuk variabel X-nya, kita input semua variabelnya. Langsung saja berikut labelnya untuk X1, X2, dan X3. Dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Kalau sudah kita tutup. Kemudian kita centang label. Kemudian kita centang confidence level. Kita gunakan 95% ya, atau alfanya 5%. Kemudian untuk output option saya akan simpan di sheet Excel yang sama. Saya pilih yang paling atas. Kemudian saya pilih
lokasi sel di mana berada. Nah, saya timpakan di sini aja. Kemudian saya close dan selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat outputnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini yang perlu kita lihat yang pertama adalah yang R square berapa, ini sangat tinggi ya, karena ini adalah data contoh ya. Sebetulnya kalau data cross section ya jarang sekali yang bisa 99% eh, ininya ya, atau 0,99 ya. Kemudian di sini yang perlu kita lihat di sini ya. eh di sini saya berikan warna kuning. Oke. Nah, di sini kita melihat F hitung. Kita kalau sudah ada di Excel, sudah ada signifikan F-nya. Jadi tidak perlu mencari F hitung. Ini kita tinggal langsung saja kita ambil keputusan. Jadi signifikan F ini sama dengan p-value ya. Jadi kalau kita tadi menerapkan degree of freedom-nya adalah, sorry ya, confidence levelnya 95% atau alfanya 5%, ya kita tinggal bandingkan. Kalau lebih kecil dari 5%, ya berarti hipotesis nol ditolak atau kita menerima hipotesis alternatif. Secara simultan berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kita lihat di sini signifikan F-nya adalah 1,7 E min 26. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 26. Artinya 0,0000. Kita hitung sampai 26 baru 1,7 seperti itu ya. Jadi ini sangat jauh sekali dari 5%. Jadi sangat highly signifikan sebetulnya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk em, di sini kita lihat untuk koefisiennya dan juga di statistiknya ya. Yang pertama kita lihat ini adalah kalau kita membuat persamaan regresi Y sama dengan min 1,10 plus 0,56 X1 plus 0,088 X2 plus 0,10 X3. Nah, kemudian signifikansinya bagaimana secara parsial kita lihat dari p-value. Ya, Kak, kita tidak perlu membandingkan antara T tabel dengan T hitung. Jadi p-value-nya ini adalah 0,011. Ini lebih kecil dari 5%. Artinya, secara parsial, hipotesis nol ditolak. Atau kita menerima hipotesis alternatif. Jadi, secara parsial, luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Dengan asumsi yang lain katalis paribus atau tetap ya, jumlah pupuk dan labornya atau tenaga kerja tetap. Kemudian jumlah pupuk di sini 0,00029 ini lebih kecil dari 5%. Ini juga signifikan secara parsial pengaruhnya. Kemudian untuk tenaga kerja 0,13 ini tidak signifikan karena p-value lebih dari 0,05. Jadi yang signifikan dari variabel yang ada adalah jumlah luas lahan dan jumlah pupuk. Sedangkan jumlah tenaga kerja tidak signifikan pengaruhnya. Begitu ya teman-teman untuk interpretasinya. Jadi tadi kita di video ini telah belajar bagaimana kita melakukan pengolahan data menggunakan Excel dan juga interpretasinya. Selain itu juga kita harus memperhatikan bahwa kita harus memenuhi asumsi seperti normalitas residual, multikolineritas, heteroskedastisitas, linearitas. Ya, itu juga perlu kita uji. Baik, demikian video yang dapat Kanda Data sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk share pada teman Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.